Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, kembali kita berjumpa lagi melalui renungan kita di hari ini yang saya akan berbicara tentang alasan kenapa Yesus disalibkan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya membawa kita kepada Ibrani pasal 4 ayat 15. Ya, Ibrani 4 ayat 15 yang berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, imam besar yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani pasal 4 ayat 15 ini adalah merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya sebaliknya. Ya. Artinya imam besar yang kita punya adalah dia turut merasakan kelemahan kita. Nah, sekali lagi, imam besar ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Imam besar ini adalah merujuk kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Saudara-saudara, dikala kita sakit, dia turut merasa sakit. Dikala kita lemah, dia juga turut merasa lemah. Saudara ditolak, kita ditolak, dia juga merasakan penolakan itu. Saudara mengalami penderitaan, dia turut merasakan penderitaan itu. Saudara di penjara, saudara dia juga turut merasakan sebagaimana saudara alami dalam penjara itu. Saudara dinodai, dicederah, difitnah. Ya, saudara, dia merasakan itu semua. Sehingga bukti daripada apa yang dia rasakan, yang kita rasakan, dia tinggalkan surga. Ya, dia tinggalkan singgasana yang nyaman. Ya, dia kenapa ditinggalkan? Karena dia melihat dari jauh. Dia melihat dari jauh ke dalam dunia ini betapa kita mengalami kesulitan, kebobrokan hidup. Sehingga dampak daripada ketika dia melihat dari jauh itu, muncullah belas kasihannya. Sehingga dia harus turun ke dalam dunia untuk menderita bersama-sama dengan kita. Adakah Tuhan seperti itu? Hanya Yesus Kristus. Ya. Dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah satu-satunya Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Dia disalibkan untuk apa? Menanggung segala dosa kita. Dia terpaku di kayu salib, digantung di atas bukit Golgota atau bukit Tengkorak. Karena dia mau membebaskan kita semua. Supaya apa? Membuat kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang sanggup merasakan apa yang kita rasakan. Ayat favorit, ayat yang paling viral, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa dia berikan kepada kita secara cuma-cuma anugerah, karunia. Anugerah atau karunia itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang paling terbesar, yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan. Itu anugerah.
Keselamatan kita tidak layak terima karena kita orang berdosa, tetapi Dia berikan kepada kita. Melalui penyalibannya kita alami keselamatan. Kita bebas dari kesakitan, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari penganiayaan. Dibebaskan itu semua. Ya karena itu Allah kita adalah Allah yang Allah kasih. Allah yang mengasihi, Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Saya bangga memiliki Kristus. Saudara, biarlah apa yang kita rasakan selama ini membuat Kristus disalibkan. Hari ini kita berubah. Kita tinggalkan itu semua dan kita berjalan bersama Kristus. Nama Tuhan dimuliakan. Jadi tugas kita hari ini adalah melalui kehidupan kita Kristus dimuliakan. Melalui kehidupan kita orang melihat Kristus. Nah, orang akan melihat Kristus melalui kehidupan kita. Melalui cara kita berbicara, melalui cara kita bertindak, melalui apa saja yang kita lakukan, orang lain melihat Kristus. Jadi saudara, inti atau pentingnya adalah kalau Kristus sudah merasakan, turut merasakan apa yang kita rasakan, jangan kita salibkan Dia yang kedua kali. Ya. Mari tetap semangat, kita terus melayani Tuhan, kita terus jalankan kehidupan ini, ya, menjadi berkat bagi orang lain, dan hargai salib Kristus, hargai pengorbanan Kristus, hargai pengorbanan Kristus. Ya, saudara, jika saudara beribadah dengan baik, dengan tulus ikhlas. Jangan saudara beribadah lalu campur baur dengan minum mabuk, dengan pesta pora. Saudara permalukan Kristus, saudara menghina Kristus. Oke, demikian firman Tuhan yang saya akan bahas, hari ini. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, kita alami keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus, dan keselamatan ini yang kita sudah peroleh kita juga bagikan kepada orang lain dengan memberitakan Injil, memberitakan firman kepada mereka, sehingga mereka juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.